Jadi negara ini sebetulnya dikendalikan oleh institusi yang namanya institusi ketua umum partai dan institusi para konglomerat ini, oligarki ini ya. Sudahilah gitulah, poros ada Jakarta, nggak ada poros Solo lagi gitu loh. Juga Mas Gibran, tampil dong, ini jasa saya. Nah kalau enggak, berarti ya memang kamu nggak punya ijazah. Ya kalau enggak, ya mundur lah gitu kan. Mas Gibran sampai masih muda, ya toh, mbok ya udah toh gitu kan. Daripada nanti dibelejeti semua gitu ya, mbok ya mundur gitu kan. 10 tahun ini peradaban sebagai sebuah bangsa yang beradab, itu dihilangkan semuanya. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Mas Eros Djarot. Assalamualaikum Mas Eros. Waalaikumsalam. Netizen, Mas Eros ini budayawan, seniman, dan politisi senior. Mas Eros, kemarin cukup memprihatinkan kita semua ya ketika ada tragedi itu ya. Demo besar-besaran dan ujungnya itu kan menimbulkan kerusuhan dan hampir 10 orang nyawa melayang ya di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat-lihat kejadian ini terjadi karena ada ketimpangan Mas Eros ya, ketimpangan ekonomi, sosial dan politik. Belum lagi para pejabat kita itu memamerkan gaya hidup yang hedonis, padahal di lain pihak rakyatnya nggak bisa makan. Jadi itu mungkin yang menimbulkan kecemburuan sosial ya. Dan ini hampir terjadi di hampir semua negara Mas Eros. Kita bisa lihat Nepal. Nepal bahkan luar biasa ya. Dia bisa menurunkan Perdana Menterinya lewat aksi yang juga sebenarnya mirip-mirip di Indonesia ya. Ada ketimpangan sosial ya. Dan terakhir saya lihat tetangga kita, saudara kita, Timur Leste juga kelihatannya mulai ada gejolak. Ya. Kalau Mas Eros melihat semua ini, apa yang sedang terjadi nih Mas Eros? Ya, kita itu kan suka sekali ya. Ya. Kalau ada sesuatu itu, yang dibahas itu bukan penyebabnya, tapi akibatnya. Betul. Hobi sekali gitu. Iya. Sampai ada malah siapa ini? Ini yang tunggangi lah. Yang menunggangi itu. Ya, teroris. Padahal sebenarnya kerusuhan itu terjadi Karena ada sebab. dari kerusuhan yang menjadi penyebabnya. Kerusuhan dalam mengelola negara, kerusuhan di dalam mengelola kekayaan negara, kerusuhan mendistribusikan kekayaan negara, dan juga bagaimana ekonomi ini dikelola secara rusuh. Gitu ya. Jadi kerusuhan yang paling utama itu adalah kerusuhan yang kemarin 31 itu ya, itu hanya akibat kerusuhan yang dilakukan negara. Yang dilakukan oleh kerusuhan. Jadi kerusuhan besar ini ya melahirkan kerusuhan kecil. Saya anggap kecil kenapa? Karena kemungkinan untuk membesar itu masih tersisa. Kenapa? Karena saya lihat yang dibahas itu akibatnya, bukan memecahkan kerusuhan sesungguhnya. Apa sebabnya harusnya itu ya? Contohnya, wah ini karena masalah fiskal, karena masalah ini kan masalah pajak, maka didatangkanlah seorang ya yang sangat berlawanan dengan Sri Mulyani. Ya, kalau kita lihat dari maka terbukalah satu harapan besar gitu. Ini dia nih, pokoknya emang Sri Mulyani ini brengsek nih, ini baru jagoannya datang kan gitu ya. Jadi harapan itu. Jadi berarti kerusuhan kemarin itu coba direspon dengan cara mereshuffle kabinet. Ya. Kira-kira gitu. Ya. Mas Eros mau bilang begitu ya? Iya. Oke. Sementara, salah satunya misalnya karena dianggap ada problem dari segi ekonomi, maka salah satu yang direshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani karena dianggap di situ ada problem. Kira-kira gitu Mas Eros. Oke. Sehingga hadirnya Purbaya ini memang memenuhi satu harapan rakyat. Jadi ilusi rakyat ya. Ada ekspektasi ya? Iya, tentang perubahan. Nah, hebatnya juga Purbaya tampil dengan confidence ya. Saya akan begini, saya gelontorkan 200 triliun. Wah, yang dibayangkan tuh 200 triliun kayak ngucur dari langit itu kan. Sementara bagaimana teknisnya kan, sebenarnya kan itu
The devil itu kan di detail, ya kan? Ya. Detailnya kita nggak tahu. Ya, ya. Nah ini yang saya mengeri, kenapa? Yang buat saya ngeri. Kenapa saya bilang, waduh, ini kok malah kita bisa jadi menuju Nepal yang sesungguhnya nanti nih, ya. Kenapa? Kita sangat berharap Mas Purbaya ini bisa dengan sukses ya Menyelesaikan menyelesaikan tugasnya dan seperti apa yang dijanjikan. Karena kalau tidak, ini firing back-nya sangat besar ya. Karena frustrasinya akan double ya. Dan satu yang menjadi catatan kita, ternyata perkembangan teknologi itu ya mengakselerasi ya gerakan masif dari rakyat. Ya, ini contohnya yang terjadi di mana di negara maju adalah ya. Prancis begitu ya. Di London ini sekarang begitu juga. Tetangga kita juga begitu. Australia juga begitu. Jadi ini kayak semacam apa sih penyakit yang mengapa gitu. Padahal ini kan disebabkan oleh keniscayaan bahwa teknologi itu membuat everybody journalist, gitu ya. Sehingga hal kecil pun akan terlaporkan. Ya. Nah ini yang mungkin dalam hal ini tolonglah Pak Prabowo ini hati-hati gitu ya. Bahwasanya harus didukung sepenuhnya ini. Kan tidak mungkin yang namanya Menteri Keuangan itu nggak mungkin lah standing alone institution, itu enggak lah ya. Bukan berdiri sendiri. Cara Mas Purbaya itu kan kayak linear banget itu ya. Seolah beres gitu. Enggak. Karena apa? Kan ada yang namanya Menteri SDM-nya gimana, Menteri Pertaniannya gimana, perindustriannya gimana. Itu kan satu hal yang harus dipikirkan ya. Apakah kasarannya kalau umpamanya itu infrastrukturnya nih ya untuk menuju ke sana apa sudah tersedia. Itu yang membuat saya akhirnya apa ya? Waduh, ini solusi atau problem ini nantinya ya kan? Jadi saya paham. Jadi berarti Mas Eros melihat bahwa sebenarnya reshuffle yang dilakukan sekarang yang sifatnya parsial ya. Karena kan tadi Mas Eros kalau bicara ekonomi misalnya ingin memperbaiki ekonomi kan tidak tergantung pada personal si Purbaya ya. Tadi Mas Eros katakan ada instansi-instansi terkait. Namun kemudian yang kita lihat adalah reshuffle yang parsial aja, cuma beberapa kementerian. Jadi kalau menurut Mas Eros lihat bahwa sebenarnya reshuffle yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin, ini dua kali nih berturut-turut, itu tidak menyentuh akar permasalahannya. Ya contohnya ginilah, mengganti Budiari, itu kan satu hal yang memang juga banyak diharapkan ya. Rakyat mengharapkan. Tapi bukan itu kan permasalahan intinya. Judi online-nya ini siapa yang bertanggung jawab? Kan itu. Itu yang harus dibongkar. Iya dong ya. Uangnya gimana, ngerusaknya sejauh mana, ini kan itu sebetulnya kan. Bukan sekedar mengganti Budiari. Bukan sekedar mengganti. Jadi apa? Hal ini yang mungkin ya, saya juga nggak tahu nih. Kemudian pergantian kabinetnya juga menarik saya amati ya. Oh, Budiari dicopot. Ada satu lagi yang malah masuk gitu ya. Yang itu juga menjadi pertanyaan ya. Contohnya KSP juga ada perubahan. Gitu kan. Ini kan Kodori. Ya itu kan satu hal yang menarik ya untuk dipertanyakan. Jadi sebetulnya apa sih yang diinginkan Mas Prabowo ini itu ya? Mau menyelesaikan masalah atau justru kritik masalah lagi gitu kan? Menarik. Berarti Mas Eros melihat bahwa setelah reshuffle dan ada orang-orang tertentu yang dimasukkan, ternyata orang-orang yang tertentu itu kita tidak bisa harap juga ya, kira-kira gitu ya, karena orang kalau saya mau ini aja kok, track record aja kok ya. Track recordnya diragukan, misalnya tadi Mas Eros sebut KSP Kodori gitu ya. Wah itu kalau terserah lah itu ya, tapi menurut saya, kalau saya kan sederhana aja ya kan, saya lihat di siapa nih, track recordnya apa, kan gampang ya, kan mudah kok. Apa yang pernah dia lakukan? Tuh, gitu. Mungkin untuk pencitraan ya. Apakah mungkin Pak Prabowo ini perlu pencitraan? Ya kalau pencitraan ya pas lah. Tapi kalau untuk memperbaiki, saya kan belum pernah ada catatan di saya ya. Bahwa figur ini memang masuk dalam kategori seorang yang bisa memperbaiki. Tapi kalau yang sebaliknya, ya itu sudah banyak track recordnya gitu kan. Sehingga menurut saya ya harus kita pertanyakan lagi ya. Kalau saya pribadi sih,
Saya nggak maulah terlibat suka dan tidak suka ya. Bukan like and dislike ya? Ya bukan like and dislike, tapi ini kita harus melihat realitas sesungguhnya. Integritasnya ya? Ya, saya kenal Pak Prabowo kan juga ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Bagaimana saya juga di KSP dulu kan Anda tahu lah ya. Jadi senior-seniornya beliau pun saya tahu gitu ya, banyak bicara tentang Purboyo. Kita berharap betul-betul lah bagaimana kita bisa membantu Mas Purboyo ini bisa sukses. Karena kalau tidak ini, waduh, fire impact-nya seperti apa ya. Yang kedua, sebetulnya kan contohnya ini loh, kenapa sih muter-muter reformasi kepolisian? Ini bukan hanya direformasi, direvolusi gitu ya, to revolutionize ya, dijebol betul, bukan hanya direform ya. Reform itu kan jadi formatnya masih sama ya, cuma di-reform ya kan, direformasi gitu kan, reformat. Ini harus dijebol. Jadi menarik nih. Jadi Mas Eros melihat bahwa agenda mereformasi Polri itu tidak tepat. Harus Gini loh. Kalau saya lihat mobil ya, yang sudah mesinnya hancur, semuanya hancur, terus kita bilang, kita cat aja, ya kita perbaiki saja. Sudah nggak mungkin, sudah harus diganti. Jadi sudah di overhaul secara total, sehingga kalau ditutup only reforming it gitu kan, menurut saya tambal sulam. Waduh, ini sih kok rasanya kok aneh juga ya. Kayak apa nih? Kayak contohnya, karena orang-orang bilang bahwa obat ini bisa menghilangkan pusing, ya kan? Padahal pusing itu disebabkan oleh apa? Oleh aliran darah yang jelek, apa yang semua jelek segala gitu. Pusing itu hanya indikasi yang sifatnya ya tidak menjawab seluruhnya. Makanya seolah-olah reformasi pun begitu. Ini obat puyeng gitu ya, yang tidak akan mencahaykan apa-apa kecuali dijebol semuanya. Jadi rombak total ya? Iya, rombak total. Berarti kalau kita harus melakukan reformasi di tubuh kepolisian dengan cara merombak total, itu berarti mengganti seluruh pucuk pimpinan di Polri ya? Kan rombak total ya? Mau tidak mau. Karena kan sudah mengakar ya. Mengakar kemana-mana. Nah, kalau alasannya bahwa Mas Prabowo utang budi dengan Parcok, satu hal saja kan ya yang kita pertanyakan lagi, apa tega mengorbankan bangsa ini hanya untuk masalah hutang budi, itu kan? Kalau saya rasa juga saling menguntungkan kok ya. Kalau saya tetap sebagai, ya saya masih anggap dia sahabat saya lah, atau sahabat kita semua ya. Jangan dong ya. Mereka juga diuntungkan kok. Jadi nggak ada itu hutang budi ya. Nah sekarang nih contohnya, kenapa sih dipersulit itu kan? Sampai kok masalah ijazah bertahun-tahun, apa sih gitu. Jadi bangsa ini sudah dibuat sedemikian rupa. Dibuat rumit. Iya, bangsa yang, makanya saya bilang, kenapa waktu dari dulu, yang paling mengerikan itu apa? Yang dihancurkan peradaban. Jadi selama 10 tahun ini peradaban sebagai sebuah bangsa yang beradab, itu dihilangkan semuanya. 10 tahun dihancurkan? Ya, meritokrasi nggak ada, gitu kan. Values, namanya values, nggak ada values. Apa sih? Nation without values, itu mengerikan sekali menurut saya. Ya. Contohnya kita nggak tahu nih, kok tiba-tiba ini dikasih bintang ini, bintang itu, gitu. Bintang Mahaputra. Nggak ngerti gitu. Jadi apa sebetulnya gitu kan? Jadi kita tidak punya lagi pegangan yang namanya values. Jadi buat saya tidak ada rujukan values ya? Tidak ada. Role model, kita kehilangan role model, kira-kira gitu. Hukum itu tanpa values, tanpa moralnya buat apa lagi? Nggak ada. Jadi katanya aja negara hukum, tapi lihat saja kan, apa yang terjadi yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga itu di permukaan, kan juga aneh. Contohnya juga DPR, seolah-olah wakil rakyat. Padahal yang paling jujur tuh orang DPR yang saya terlepas ya, boleh tidak setuju sama dia, perilakunya juga tidak setuju, cuma satu ucapannya yang saya anggap paling jujur, Bambang Pacul. Apa itu ucapannya? Dia bilang gini, kalau ibu telepon saya Korea, siap gitu kan. Jadi untuk mengatakan bahwa saya ini tidak punya
kewenangan apa-apa sebetulnya, gitu loh ya. Artinya gini, sebetulnya kalau saya boleh ini ya, Mas ya, saya ditanya, itu ngapain sih DPR? Saya juga nanya, ngapain sih pada demonstrasi ke DPR? Ya? Kan itu seolah-olah menaruh harapan bahwa DPR itu bisa menyuarakan apa-apa yang dituntut oleh kita, ya. Padahal ya, bukan begitu. Apa yang kata Bambang Pacul itu benar. Dia mau ngomong, ibu telepon, nggak jadi ngomong. Jadi berarti Mas Eros mau bilang kewenangan anggota DPR itu sebenarnya nggak ada, tapi ada pada ketua partainya. Betul. Jadi sebetulnya kita ini negeri ini disandra oleh para ketua umum partai. Even itu anggota DPR-nya disandra sama ketua partainya. Iya. Karena apa? Anda mau jadi apa sih? Harus lewat DPR kan? Oke. Lewat DPR kan? Emang DPR siapa kalau bukan ketua umum kan itu? Ya kan? You boleh teriak-teriak dipanggil sama ketua umumnya megang burung, ya kan? Kan itu kenyataan, itu kenyataan ya. Fakta ya. Kenapa sih kita nggak mau jujur gitu ya? Saya kan pernah di situ, jadi tahu lah. Tahu ya. Ya jangan bohong lah ya. Kan Mas Eros ini temannya Ibu Mega ya. Bukan ya, saya temannya, semua teman saya itu ketua umum teman saya. Dan saya tahu juga tuh bagaimana mereka gitu kan. Sehingga saya itu dari sejak Pak Harto lengser ya, saya betul-betul memimpikan ya hadirnya seorang pemimpin ya, yang betul memimpin rakyat. Itu waktu kita jatuhkan Soeharto ya. Kita berharap begitu ya. Tapi ternyata kenyataannya enggak. Saya kenapa sampai hari ini orang nanya, kenapa Mas Eros sih nggak mau jadi ini, jadi itu? Memang saya sengaja. Paling enggak saya masih bisa ngomong. Kenapa? Karena saya nggak pernah jadi komisaris, saya nggak pernah jadi dubes, saya nggak pernah jadi calon anggota DPR itu. Saya masih seperti dulu, kan gitu kan. Sehingga saya bisa bicara. Saya tahu teman-teman yang dulu sama saya kan, saya tahu, saya catat semua, ya kan. Dulu apa sih mereka punya apa? Jadi Mas Eros tahu integritasnya semuanya? Ya tahulah. Jadi saya kadang-kadang sedih gitu ya. Rakyat ini memerlukan ya uluran tangan mereka. Saya himbaulah para ketua umum partai ini ya, tolonglah bangsa ini. Saya nggak minta DPR, saya minta ketua umum partai. Tolonglah. Termasuk Ibu Mega ya? Iyalah, Bu Mega juga termasuk ya kan, dia kan ketua umum partai. Seumur hidup lah sebentar lagi ya kan. Jadi cobalah kita berpikir ya secara dingin, tanpa sentimen itu kan, tanpa juga takut itu kan. Pokoknya saya, kenapa saya bicara begini? Karena saya pernah ada di dalam situ. Tahu persis ya kondisinya. Iya. Jadi orang-orang yang sombong-sombong aja itu merasa wah hebat, dipanggil, percaya deh Mas, pegang burung, percaya. Oke, jadi Mas Eros mau katakan bahwa independensi serta kewenangan anggota DPR yang ada di parlemen, yang ada di Senayan itu sebenarnya itu boleh dikatakan tidak ada karena kewenangan itu ada di ketua partai. Ya untuk hiburan rakyat sih bisa ya kan. Dia di televisi, wah begini. Hiburan ya. Hiburan nah dipanggil. Langsung pengen tahu saya bisa berani ngomong lagi enggak gitu loh. Itu realita loh ya. Itu realita. Makanya terlepas Anda senang atau tidak sama Bambang Pacul itu urusan masing-masing lah ya. Tapi untuk satu penilaian tentang yang namanya kejujuran adalah yaitu Bambang Pacul bicara yang sejujur-jujurnya itu. Dia jujur mengatakan bahwa saya tidak punya kewenangan. Karena saya bisa ditelepon sama Ibu Mega. Ya itu kan dia ngomong di televisi loh, bukan kata saya loh ya. Televisi dia ngomong begitu. Pertanyaan saya, kenapa sih yang lainnya nggak berani ngomong gitu? Seolah kayak jagoan bisa menyelesaikan urusan rakyat. Udahlah. Saya juga barusan bicara sama seorang yang sangat-sangat vokal gitu ya. Saya tanya sama dia, emangnya kamu bisa? Ya Mas, tapi kan saya harus lakukan. Tapi kan harus saya lakukan. Dia tahu bahwa itu tidak mungkin akan bisa dimenangkan. Kalau tidak ada instruksi dari ketua partai. Iya. Jadi maksud saya apa ya, sudahlah, mulailah kita berpikir yang lebih sehat ya. Bahwasanya memang negara ini terbelenggu lah oleh aturan yang dibuat sendiri. Dulu gini-gini, Mbak Mega pasti masih ingat lah, Mas Amin Rais masih ada kan? Ya, Mas Amin, ingat enggak kita dulu? Apa yang kita sepakati di satu meja? Ada Gus Dur, ada Mbak Mega,
Mas Amin, ada saya juga kan. Ya. Apa yang kita sepakati? Yang kita sepakati waktu aja heavy eksekutif, ya kan? Nah sekarang kok jadi heavy legislatif gitu kan ya? Di mana semua dikendalikan oleh legislatif. Mau jadi apa? Harus minta izin legislatif. Mau jadi apalah, dubes kayak apa kayak namanya itu harus lewat legislatif. Lewat siapa? Lewat DPR? Enggak, lewat ketua umum partai. Karena semua ditentukan sama ketua umum partai ya? Jadi negara ini sebetulnya dikendalikan oleh institusi yang namanya institusi ketua umum partai dan institusi para konglomerat ini, oligarki ini ya. Itu sebenarnya negara ini di penjara itu aja. Begitu dua ini ketemu ya saling berbagi kepentingan, selesai. Rakyat yang dikorbankan. Selesai. Boleh Saya dikatakan tidak mengatakan dikorbankan. Kalau mereka punya kepentingan yang berdampak pada rakyat disengsarakan, bisa terjadi. Jadi ini contoh-contohnya lah ya. Saya ini pendiri PDIP loh ya. Iya. Nggak apa-apa lah mau dibilang sombong, terserah kalian. Pendiri ya? Ya, saya pendiri loh ya. Oke. Dulu cita-cita kita ya mengangkat harkat derajat wong cilik, rakyat kecil. Itu semangatnya PDIP dulu ya? Makanya saya rumuskan juga dalam Marxisme, saya rumuskan kemerdekaan, merdeka dan memerdekakan. Oke. Itu yang harus dipahami ya toh. Nah, apa yang sekarang terjadi? Ya. Partai yang seharusnya memerdekakan pernah terdengar gak suaranya? Waktu kita masalah apa ini? Apa itu pagar laut ya? Di PIK. PIK mana ada suaranya? PSN, pagar Ya. laut yang dilakukan Semua oleh ketua umum Aguan. partai ada nggak suaranya? Ada nggak? Benar. Sekarang justru malah jadi beton, dicelincing ya kan? Bukan sekedar pagar biasa, sudah jadi Karena beton. waktu itu si Trenggono kan masih di backup lah sama ya adalah gitu ya dari PDIP juga itu ya. Nah jadi oke, kalau saya bongkar-bongkar gini, Mas Treng mau marah silakan, gitu. Silakan, gitu. Tapi realita harus diketahui ya. Bahwasanya ini bukan yang seperti kita inginkan. Bahwasanya kehadiran kita di Indonesia ini sebagai partai loh ya, itu mutlak sudah wajib hukumnya, bukan sunnah lagi nih, udah wajib hukumnya ya toh untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, bukan untuk kepentingan konglomerat. Itu harus dipahamin betul itu ya toh. Oke, jadi Mas Heros mau katakan harusnya ketua partai berperan untuk mengoptimalisasi, merespon aspirasi masyarakat yang akan dieksekusi di DPR. Saya sangat berharap. Oke. Mudah-mudahan Mbak Mega juga gitu ya. Cobalah ayo Mbak. Semua ketua partai ya? Semua ketua partai nih. Siapa? Muhaimin, si siapa? Mbak Mega kayak terus. Kalau Balil saya nggak tahu tuh ya, saya kan nggak begitu kenal tuh ya. Surya Paloh. Surya Paloh, ya, Prabowo, segala. Kalian kan ketua umum partai. Julhas juga ya toh. Cobalah. Masih tersisa waktu untuk berubah. Untuk merubah. Jangan sampai nanti dirubah oleh rakyat dengan cara yang tidak enak. Seperti di Depar maksudnya? Ya, itu yang saya khawatir. Saya kan nggak mau dong lihat teman saya begitu ya. Saya harus menjaga teman saya jangan sampai dinepalkan, ya kan. Tapi kalau mamanya teman-teman saya ini arogan, ya sudah. Kita lihat nantilah gitu kan. Kalau saya berkewajiban untuk menegur atau kalau nggak memperingati atau juga memberikan saran lah kepada teman-teman saya gitu ya. Tapi kalau teman-teman saya sudah tidak mendengar itu, artinya kan mereka sudah siap juga nanti untuk menanggung hal-hal yang sangat tidak saya inginkan. Kenapa? Percayalah teman-teman ketua partai, tidak ada revolusi, yang ada chaos. Oke, Mas Heros, menarik tadi yang Mas Heros katakan ya, bahwa keterpurukan bangsa dan negara yang sedang kita alami sekarang ini itu disebabkan oleh dirusaknya peradaban selama 10 tahun. Itu tadi Mas Heros baru ngomong tuh, saya dengar. Apakah menurut Mas Heros selama 10 tahun ketika peradaban itu dirusak oleh rejim Jokowi itu, inilah waktunya sebenarnya untuk Pak Prabowo untuk memperbaiki kembali. Jangan malah larut, ya kan, ke budaya yang sana gitu kan. Artinya meritokrasi kan nggak ada waktu itu ya. Sama sekali nggak ada loh ya. Yang ada nepotisme ya. Nepotisme.
Ordal, orang dalam. Kemudian kebohongan-kebohongan yang secara sistemik gitu ya. Oke. Contohnya bilang, oh anak saya begini, anak saya ternyata begitu gitu ya. Jadi apa ya? Jangan juga orang-orang ini gini nih. Ya. Negaranya juga salah satu yang mengerikan, dikendalikan oleh para buzzer, besar-besarnya ya. Ini dulu institusi yang mengerikan. Itu 10 tahun dilakukan ya, rejimnya Jokowi ya, menggunakan buzzer. Kita sampai nggak tahu. Nah sekarang buzzer-buzzernya mulai kesulitan. Kenapa? Karena ada artificial intelligence yang bisa juga menandingin mereka. Ya. Sehingga buzzer-buzzer ini mulai agak sedikit kelimpungan ya. Dan kedua juga semakin tahu bahwa ternyata buzzer ini perlu dicatat lah siapa-siapa itu. Gitu. Buzzer ini ternak Mulyono. Ya, ternaknya siapapun buzzer tuh nggak bagus lah ya. Artinya bisa ternaknya. Cuman memang ternaknya yang dikatakan tadi itu ya kan memang sangat luar biasa maintenance-nya gitu ya. Sehingga gerakannya juga luar biasa ya. Kita sampai nggak tahu mana yang benar, sampai nggak tahu kan. Oke, berarti Mas Eros mau katakan bahwa hancurnya peradaban selama 10 tahun itu yang terjadi di era rejim Jokowi itu disebabkan salah satu juga faktornya karena penggunaan buzzer. Ya. Ini contohnya gini deh. Untuk sekarang buzzer-buzzernya nggak begitu terlalu sakti lagi. Kenapa? KPU aja nih. Kok bisa sampai seperti itu kan luar biasa ya. Masa dia nggak tahu sih bahwa karena ada undang-undangnya ya, terbukaan informasi untuk publik itu dijamin undang-undang loh ya. Nah itu sampai sebegitunya, sehingga akhirnya apa? Ini kan memancing kemarahan publik lagi. Memang ada orang yang sengaja menepalkan Indonesia nih, jangan-jangan ya. Nah jangan-jangan ini para pemelihara buzzer-buzzer ini yang mau menepalkan Indonesia. Makanya kita harus bantu Pak Prabowo ini ya. Kan saya kalau ngomongin dong, wah Mas Eros kenapa sih selalu bantuin Prabowo? Bukan itu, saya bantuin Indonesia kok, ya kan. Dia emang sahabat saya. Emang saya dikasih seperaknya, tanya aja dia gitu. Jabatan pernah nggak saya minta dia? Nggak ada gitu kan. Cuman kewajiban saya, karena saya cinta Indonesia, nggak mau saya Indonesia kayak Nepal gitu ya. Tapi jangan dong kalian yang mengundang gitu loh. Jangan memancing ya. Iya, nah ini kok dipancing-pancing terus. Jadi kemarin KPU itu seolah-olah memancing. Memancing. Nah siapa nih? Kan untuk kepentingan siapa kita tahu. Jangan sampai kalau saya dalam kacamata politik lihat begitu loh. Ini kan orangnya mereka ini. Buat apa ditutupin ijazahnya si siapa Gibran ya? Loh, kalau emang nggak kenapa? Kalau saya juga mengatakan saya nggak penting buat saya S1, S2, S3 buat saya nggak penting gitu. Yang penting otaknya. Saya kan nggak pakai jadi pejabat kok gitu kan. Tapi kalau dia sudah melangkah ke satu wilayah pejabat publik, konsekuensinya harus ditanggung juga dong ya. Nah jadi maksud saya, bahwa ya kita ini nggak usah lah. Saya ingin kebangkitan rasional tuh ya. Ya dari bangsa ini, sehingga sebetulnya, ini bangsa ini apa ya? Yang mengerikan apa? Rusaknya kebudayaan tuh, esensi yang substansi ya. Jadi bukan yang sifatnya itu artificial ya. Contohnya Bhinneka Tunggal Ika harus kita ini kan, wah 17 Agustus dan. Itu retorika saja ya. Ya. Jadi simbolik semua, gitu kan? Simbolnya aja. Kemudian juga saya kira 17 Agustus yang kemarin ini kan, wah kita kembali bangsa yang beradab gitu, bangsa yang punya marwah gitu ya. Dangdutan lagi joget, stres saya gitu. Apa ini gitu ya? Saya dulu, kalau 17 Agustus saya udah tunggu tuh pidatonya Bung Karno gitu kan. Zaman dulu ya. Wah, sampai hujan-hujan saya tungguin loh ya. Nah sekarang nih saya nggak bisa ikut dangdutan ya. Sementara negara seperti ini, kita minta clear direction of the president ya. Mau kemana kita harus dibawa, itu yang kita tunggu kan. Ya toh? Bukan disajikan dandut ya. Iya. Kok maksudnya apa ya? Apa itu kita sebagai bangsa gitu? Apakah padahal kita udah bangga ya ngelihat Pak Prabowo bahwa apa di Paris sama di India gitu kan, wah dia lihat sendiri kan gimana tuh ya perayaan kenegaraan tuh diselenggarakan. Ini malah dangdutan gitu ya. Saya juga
apa ya? Jadi sulit ya. Meritokrasi juga hancur. Yang penting dekat presiden dan wakil presiden pasti dapat apa-apa loh. Oke, jadi menurut Mas Eros, karena sistem semua hampir hancur, berantakan, maka inilah saatnya untuk mengevaluasi secara total. Betul. Termasuk tadi Mas Eros katakan kan, sekarang sudah ada tuh wacana bahkan janji Pak Presiden untuk melakukan reformasi di segala bidangnya, termasuk juga kemarin kalau kita lihat tuntutan teman-teman itu 17+8 ke DPR itu mudah-mudahan bisa direalisasikan. Kemudian juga reformasi kepolisian yang sudah dijanjikan. Tapi lagi-lagi Mas Eros katakan bahwa kalau reformasi itu jangan sekedar reformasi tambal sulam, karena itu tidak menyelesaikan, harus bongkar total pondasinya. Berarti nih kita berandai-andai Mas Eros, misalnya reformasi kepolisian dilakukan itu ternyata tidak merombak secara total, cuma sebagian aja atau mencoba memperbaiki dari segi institusi saja, tapi tidak mereformasi, tidak mereform, tidak mengganti pucuk pimpinan, itu bukan berarti reformasi di tubuh kepolisian terjadi ya? Ya itulah yang harus ditanggung nanti Pak Prabowo, ya kan? Saya kasihan aja gitu ya. Oke. Pak Prabowo tuh nggak layak lah untuk menanggung dosa Beban. sekian besar gitu ya. Menurut saya dia kan baru. Jangan dulu Pak Mas Eros, siapa yang meninggalkan dosen yang harus ditanggung? Mas Prabowo. Loh, gini. Kan kita tahu ya. Oke. Jangan dong gitu kan. Kita ini juga sentimen jangan. Ya, tapi kan realitanya kita lihat ya. Bahwasanya coba kita urut lagi lah ya. Iya. Contohnya masa sih dari mulai mobil yang dijanjikan itu kemana? Oh, Mas Jokowi nih Oh maksudnya. iya. Ini saya nggak ada sentimen loh ya. Iya. Sekarang gini aja deh, nggak usah jauh-jauh lah. Jadi yang meninggalkan beban berat yang harus ditanggulangi oleh pemerintah sekarang adalah Mas Jokowi. Oh, IKN aja itu loh. Oke. Coba gimana? IKN, satu IKN. Kita sekarang nggak tahu ibu kota kita. Nggak tahu. Coba deh. IKN terus mobil. Bukan hanya itu aja. Apalagi Mas? Masih banyak kok yang saya lihat ya, bahwasanya kebohongan seperti, masa dia, anak baru itu langsung tiba jadi ketua umum partai. Jadi apa di partai itu kan? Iya. Di desain ya. Si Kaisang ya? Iya. Masih baru langsung ditunjuk. Saya tersalah. Orang katakan, kenapa sih Mas Eros sentimen apa? Apanya sentimen? Mas Jokowi saya tuh bantu sampean toh ya toh. Ini realita loh. Mas Pratik, ayo ngomong dong ya toh. Jadi kita kan menginginkan Indonesia yang lebih baik ya. Indonesia yang punya kredibilitas tinggi gitu kan. Yang dihormati, yang omongannya itu dipercaya. Menyerap pemimpin dengan satunya kata dan perbuatan itu kan penting. Supaya diberi contoh pada semuanya. Nah, ini satu lagi yang lebih penting ya. Kita bicara Indonesia begini, DPR begitu. Tapi bagaimana proses untuk menjadikan orang ke DPR itu kan ada yang namanya pemilu ya. Kalau saya ya, memang banyak orang, wah ini harus sistem tertutup. Loh ini terbukti sistem yang sekarang ini melahirkan, dan memang dikendaki sama orang yang punya uang kok. Contohnya nih, ada seorang yang punya uang banyak, nggak pernah datang ke dapil itu, nggak pernah datang, ya. Kok bisa nomor 1, suara terbanyak? Coba gimana? Dari mana coba? Jadi sistemnya harus dievaluasi ya. Nah, sistemnya harus dievaluasi. Artinya gini, orang-orang yang berduit akan mempertahankan ini. Kenapa? Siapapun yang naik harus perlu duit kan? Duit ada di mereka kan? Jadi maka pejabat-pejabat daerah semua pada ngemis sama orang yang punya duit. Kalau mereka mau jadi kepala daerah dimanapun. Begitu orang mau jadi anggota DPR, ngemis juga. Ya pasti dia perlu duit kok. Maka sistem ini dipertahankan sama orang-orang yang berduit. Siapapun yang pro ini pasti itu harus dicurigai. Ya, nanti di DPR ini kalau yang tidak pro gitu ya, coba aja diperhatikan siapa itu, gitu kan? Jangan-jangan mereka udah orang bayaran semua nih. Oke, jadi Mas Eros mau katakan bahwa sistem yang ada sekarang ini sebenarnya inilah yang membuat para oligarki itu bisa mengendalikan negara. Ya. Karena itu cara salah satunya. Karena mereka pemilik modal. Iya. Sekarang gini, you mengesahkan apa? Lewat DPR kan? Kalau DPR sudah di tangan mereka, mau apa lagi? Pasti lolos. Pasti lolos. Jadi jangan kita berhayal gitu, yang enggak lah. Boya kita mulai tenang, tidak usah marah-marah gitu.
kita secara dingin melihat itu semua. Ini kenyataannya seperti itu. Kita lihat sekarang orang-orang yang kemarin ini bermasalah tuh DPR. Kok yang lain tuh nggak malu gitu loh ya? Ini yang sudah jelas-jelas gitu, maaf aja ya, nggak layak lah gitu ya. Kok ya nggak mundur-mundur gitu? Kok nggak ada malunya gitu kan? Kenapa? Karena mereka memang dibutuhkan orang-orang seperti itu. Jadi DPR membutuhkan orang-orang seperti itu. Jadi Mas Heros mau bilang baik anggota DPR maupun di eksekutif, misalnya para pembantu presiden yang seharusnya tidak punya moralitas, yang sebenarnya tidak dibutuhkan lagi, tidak berguna, seharusnya itu yang di-reshuffle atau paling tidak dia mengundurkan diri. Iyalah, coba ya, aduh gimana ya. Jangan dulu Mas Heros. Berarti kalau Mas Heros lihat reshuffle yang terjadi beberapa kali ini, itu yang kecil-kecil, itu belum menyentuh substansi. Kalau menurut saya memang untuk meredam, iya. Kan karena Mulyani itu Sri Mulyani, wah jadi sorotan kemarahan massa itu luar biasa. Kasihlah satu orang ini, meredam kan? Nah, cuman satu. Bagaimana kalau hasilnya nanti tidak sesuai apa yang dibicarakan? Ini kan sama aja gambling ya. Maksudnya tidak sesuai yang diharapkan gitu. Ya, itu kan makanya saya sih berharap, saya sih daripada ngerti, saya bilang tonton, udahlah, saya tahu ini jurnal kalian, bantuin dia dong gitu ya. Supaya sukses lah itu si Purbaya ini ya. Tapi saya lihat hitungan-hitungannya kok agak susah ya. Agak susah. Kenapa? Komunikasi pertumbuhan ekonomi. Yang 80% kan nggak punya power, nggak punya kekuatan apa untuk mendrive ya pertumbuhan. Ya kan? Yang 10% ini kan seperti yang punya kekuatan, semuanya lini dia yang pegang kok ya. Jadi perekonomian, pertumbuhan segala itu semua yang menentukan sini. Jadi yang 200 triliun ini, ya saya sih bukan ekonom ya, tapi saya bisa bayangkan gimana ya caranya bisa netes ke bawah yang gak punya kolateral dan jaminan apa-apa gitu kan. Kecuali dihibahkan loh ya. Nah itu beda. Tapi ini kan gak hibah. Ini kan uang yang harus kembali juga kepada negara gitu kan. Nah yang gini-ginian tuh yang saya lihat, Mas Purbaya, satu hal yang saya titipkan ya, manusia itu bukan nomor. Jangan pernah berpikir bahwa manusia itu sama, relevan sama hanya nomor aja. Bukan angka ya? Bukan angka. Dia makhluk budaya ya toh. Sehingga perhitungan-perhitungan yang lebih dalam ya ke wilayah sosial budaya ini rasanya perlu menjadi pertimbangan. Berarti kalau kita ingin mengevaluasi secara total agar ada perbaikan yang signifikan menurut Mas Heros, harus dilakukan reshuffle sungguh-sungguh secara total. Oh iya, kayak gini. Apalagi Pak Presiden udah terlanjur pidato loh ya. Pasal 33. Itu kan serius sekali itu ya. Kalau itu nggak dijalanin gimana nanti? Kemana wajahnya Presiden? Berarti, gitu kan? Berarti kalau itu harus mereshuffle siapa? Menteri SDM kalau kita merujuk pasal 33. Banyak, tidak hanya itu. Banyak. Semua license-nya sudah diberikan kepada pihak tertentu yang tidak menguntungkan negara. Dicabut. Ternyata harus ditinjau kembali. Pertanyaannya, waktu Pak Presiden pidato udah siap belum sih gitu loh. Nanti digertak sama seorang yang punya duit banyak aja terus beda lagi. Kan kasihan dong ya. Nah, saya tidak mau begitu. Sehingga menurut saya ya memang sudah harus mulailah. Saya juga tidak suka ya selalu memojokkan itu kan. Kalau saya ngomong gini, wah Mas Heros kenapa saya dibelain si Prabowo terus? Nggak ada, apa urusannya saya belain dia gitu kan. Saya pikir memang dia harus diberi juga dukungan semuanya dong ya. Tapi kalau Mas Prabowo-nya sendiri nyari penyakit ya kita nggak bisa apa-apa. Contohnya penyakit yang saya maksudkan ya. Sudah tahu ya ini mobil udah mau diapapun nggak bisa lah ya. Harus dibuang, harus diganti gitu ya. Masih dibilang kita ganti deh nanti ininya, lakernya ininya, aduh ya sudah. Berarti Mas Heros mau katakan begini nih, kalau saya terjemahkan, kalau salah luruskan, bahwa sebenarnya yang dianggap tadi mobil yang sudah tidak bisa dipakai dilepaskan aja, nggak usah diperbaiki. Menteri-menteri peninggalan Jokowi yang berafiliasi di Jokowi yang tidak bermanfaat itu harus diganti. Tidak ada pilihan menurut saya. Kalau Mas Prabowo mau selamat gitu ya.
Tapi kan siapa tahu dia mau berkorban. Mungkin juga masokis, nggak tahu saya, ya kan. Siapa tahu dia punya sense of masokis ya, senang menyiksa dirinya gitu kan. Ya, silakan aja. Tapi kalau menurut saya sayang lah. Kayak saya kenal dia itu bukan seperti ini sih, jadi susah ya. Dia tuh orang yang wah pokoknya gimana ya. Kuat ya? Iya, merah putih, bener. Wah dulu kan ya karena saya nggak kenal, mungkin saya nggak berani ngomong gini ya. Tegas ya? Iya, dia pokoknya begini, lu kok jadi kayak begini. Makanya gitu. harus dia tegas juga kali ini ya? Iya, makanya kita juga, dan satu juga bahwasanya sudahlah, jangan terlalu menyolok lah. Orang-orang yang deket itu jangan juga terlalu diberi privilege yang berlebihan. Sehingga itu juga nanti bisa menimbulkan hal-hal atau penilaian yang salah gitu kan. Dan jadi menurut saya memang ya, kalau Nepal dipicu dengan kelakuan anak-anaknya begitu gitu ya, nah ini juga harus diperhatikan secara sungguh-sungguh ya, bagaimana sebetulnya gini deh, saya kan saksi hidup gitu, saya tahu kok siapa itu dulu, siapa berapa uangnya saya tahu gitu ya, kemudian dia belagu sekarang itu, siapa nggak kesel gitu kelihatannya, ya elah nih orang masa nggak inget sih dulu sih, nggak inget kamu ya gitu ya, waktu ngemis-ngemis untuk mendapatkan ABCD itu gitu kan. Hal seperti itu kan cobalah kita kembali. Kalian sudah udah diberi banyak oleh negeri ini atau coba kembalikanlah dengan cara yang baik gitu kan. Dengan cara-cara membangun Indonesia ini lebih baik. Jangan cuman ya pergi ke satu tempat terus nyembah lagi terus nganggaruk lagi gitu kan, kacau nih. Jadi sudahilah gitulah, poros ada Jakarta, nggak ada poros Solo lagi gitu loh. Jangan lagi ada nanti lalu kan Peking Jakarta, sekarang ada Solo Jakarta. Jadi Mas Eros mengatakan Pak Prabowo harus menghentikan poros Solo ya? Ya, itu harus itu. Jangan sampai ada seolah-olah seperti itu. Bahkan saya lihat tadi ibu-ibu bersuara, pokoknya harus gimana, pokoknya Pak Jokowi gitu loh ya. Saya bilang, ibu-ibu yang terhormat, saya cuma minta satu aja gitu kan. Mulailah dengan cara yang sederhana gitu kan. Pak Jokowi tampil supaya rakyat juga udah capek juga kita lihat itu ya. Kan, supaya apa sih, saya nggak ngerti susahnya apa. Saya juga nggak ngerti loh Mas Jokowi ya. Apa sih susahnya ngelihat ijazah kok susah banget. Juga Mas Gibran tampil dong. Ini ijazah saya. Nah kalau enggak berarti ya kalau memang kamu nggak punya ijazah. Kok susah amat sih gitu ya. Jadi maksud saya ya kalau enggak, ya mundur lah gitu kan. Kalau saya jadi Mas Gibran, lebih baik mundur menurut saya ya. Pak Hatta itu orang yang bisa dijadikan contoh ya. Bayangin kurang apa, seorang proklamator berani mundur ya. Untuk apa? Daripada ada hal-hal yang tidak dia inginkan ya. Rakyat terpecah gitu kan, mundur. Ini, saya pikir apa ya, kalau saya sih tidak mintalah Mas, turunkan Mas Gibran, enggak, saya minta Mas Gibran sampai masih muda ya toh, mbok ya udah toh gitu kan, daripada nanti dibelejeti semua gitu ya, mbok ya mundur gitu kan, lebih terhormat, lebih ini, banyak yang berterima kasih kayak seperti itu loh ya. Ini saya artinya gitu ya. Dan juga kepada Pak Jokowi, mbok ya wis toh Mas gitu kan, jangan cawe-cawe. Iya, kan ngomentari lagi gini, sudahlah. Berhenti semakin sudah. Ngomentari semakin bilang, akhirnya orang nanti bilang begini, Jokowi sopo kan gitu kan, kamu ini siapa sih gitu kan? Oh saya presiden, yang kayak apa kualitasnya kan gitu nantinya ya kan. Jadi janganlah kita, ayolah coba bantu Pak Prabowo ini supaya bisa ya berjalan baik gitu kan. Dan juga ayo kita berhentikan nih Mas Roy segala gitu ya, sama siapa itu, sampai bikin buku putih segala tuh ya. Itu kan kasihan itu, rakyat tuh bingung ya. Apa susahnya sih tampil gitu ya. Tampil ngasih, nggak ngerti saya gitu. Kecuali maaf ya, kalau suruh nunjukin kemaluan emang itu sih kurang ajar ya. Ini ijazah kok gitu kan. Kan bukan kemaluan yang diminta ya. Jadi nggak ada masalah ya. Ijazah. Apa sih susahnya ijazah? Nggak ngerti saya tuh bingung gitu ya. Ini bangsa ini mau jadiin apa sih? Seperti kayak gitu. Oke, Mas Eros, luar biasa apa yang disampaikan.
ya mudah-mudahan ini mengedukasi kita, mencerahkan kita, sekaligus membangkitkan semangat kita untuk lebih menghargai peradaban kita, menghargai budaya kita, agar supaya kita bisa melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.